Nah, ada yang ganggu pas lagi istirahat, kan batu. Terus ada yang agak landai, Iya. lanjut nanjak lagi. Nah, pas dia yang agak landai istirahat dulu. Yang di atas air terjun bukan tuh? Ya kan? Ada ya, gitu. agak landai, masih batu. Nah, itu yang bikin saya panik. Ada sosok mata yang tadi, ada lagi, cuma ini lebih banyak. Yang bikin saya heran, kalau saya salat pakai senter itu juga ada, tapi pas matiin senter ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mata Pala Indonesia. Bersama saya Gojil. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya sudah menyuruh Mas Kobra untuk membawa teman pendakinya. Dan pada video kali ini juga temannya Mas Kobra itu yang namanya itu Bang Ray. Beliau adalah pencinta alam juga dari SMA Negeri 1 Cineam. Tidak banyak cincong lagi, mari kita datangkan Mas Kobra bersama Bang Ray. Kita dengarkan ceritanya. Oke, sekarang saya sudah bersama Bang Aldi. Gimana, sehat? Mas Kobra sehat? Dia sehat. Nah, sekarang Mas Kobra sudah sama Bang Aldi. Silahkan Bang Kobra perkenalkan dulu nih. Ya, Mas Gojil dan teman-teman, sekedar informasi, kenalkan, beliau adalah bisa dikatakan partner saya, itu orang kepercayaan saya, namanya Renaldi. Jadi dia adalah salah satu sispala ya, pecinta alam tingkat SMA, namanya Hiwanepal. Hiwanepal itu deh apa deh? Himpunan Siswa Pecinta Alam SMA Negeri 1 Cineam. Nah, SMA Negeri 1 SMA Cineam. Negeri 1 Cineam, salah satu SMA di Tasikmalaya. Kenapa saya membawa beliau untuk di sini? Karena beliau punya pengalaman yang menurut saya di luar nalar. Dan untuk informasi juga, mohon maaf ya Dek, beliau ini Mas Gojil orangnya peka terhadap hal-hal yang goib di luar nalar kita, peka. Jadi bisa dikatakan apa ya, bahasa kerennya bukan kan mendekati indigo lah. Jadi dia untuk informasi juga bahwa lahirnya pun nyaris 1 tahun dalam kandungannya. Jadi ada kelebihannya lah gitu. Dan memang realnya di lapangan di gunung banyak sekali pengalaman dia yang terjadi. Mungkin untuk bisa itu langsung saja. Oke, berarti tadi sudah dijelaskan sama Mas Kobra bahwa Bang Ray itu adalah orang yang peka terhadap hal yang goib. Betul. Ini asik sekali nih buat disaksikan ceritanya. Gak usah lama lagi, ayo kita saksikan ceritanya. Oke, salam lestari. Kali ini saya akan menceritakan pendakian ke Gunung Guntur. Gunung Guntur Garut ya? Ya, Garut. Tapi sebelum menceritakan ke Gunung Guntur, saya mau flashback dulu nih. 2 bulan sebelum melakukan pendakian, saya diberi mimpi oleh sosok harimau putih. Dalam mimpi tersebut, ini gini ceritanya. Dia kayak nunjukin kalau sebut pusaka bisa, sebut barang lah, seperti batu segede ini, sebesar ini, warnanya merah, cuman di tengah-tengahnya ada titik hijau yang tepatnya di bawah pohon gede, pohon besar, yang di atasnya ada bendera sebelum pos 3. Oh iya benar. Ya, Guntur. ya di ujung tebingan batu tuh. Nah, 2 bulan setelahnya, saya gak ada niatan nih buat ke Guntur. Cuman senior Hiwanepal, alumni lah, ngajak, Dek, bilah mau ke Guntur. Nah, keingat mimpi tersebut, oke lah, saya iakan. Ayo iraha. Kayak cina naon teh. Sabtu ngomongnya gitu.
Nah, berangkatlah dari sini sekitar jam 9-an. Pokoknya nyampe sana sore sekitar jam 5-an lah. Setengah 5 baru nyampe. Nah, pas udah nyampe makan lah biasa, sarapan. Pas habis sarapan udah simak sudah kan, berangkatlah sekitar pukul setengah 6. Pokoknya maghrib itu di tambang pasir. Setelah maghrib istirahat dulu sebentar, ya nunggu adzan reda. Lanjutlah perjalanan. Pas sampai pos regis yang kosong itu, yang mau mendekati batas hutan, mau masuk hutan. ya kan ada jembatan, terus ada persimpangan yang ini, yang jalur benar kan ke kiri. Nah, pada saat habis lewat jembatan, ketemulah saya sama sosok nenek-nenek. Iya, nenek-nenek. Pokoknya kalau dijelasin bentuknya biasa seperti nenek-nenek, cuman ke bawahnya putih, pakai kemben, bukan kemben, samping putih. Katanya, hayu tadi jalan. Itu ngomongnya. Kakek saya yang saya sering ikut, maksudnya kakek ngasih tahu jalan bener mah kan gitu, itu ke kiri. Saya ikutin aja kata kakek saya. Langsung pas di jalan biasa nyanyi sambil sio-sio. Mungkin ya karena sio-sio itulah ngundang kan. Jangan ada pantangan. Kalau di pendakian itu kan jangan bersiul. Kalau di Guntur ya, itu ada pantangan-pantangannya itu. Pas nyampe pos 1, ketemu saya sama sosok perempuan yang saya kira itu pendaki loh. Malah saya mau samperin, mau minta WA-nya tadinya. Memang cantik? Ya cantik kalau dari jauh. Di pos 1 ketemu pendaki. Bukan pendaki, sosok perempuan yang saya kira pendaki. Pas saya samperin, ternyata Mbak Kunti. Dia bilang kalau bahasanya kadek Jang, gitu sambil agak minta hati-hati. Hati-hati. Lah, ya abaikan aja. Buat apa juga komunikasi sama yang kayak gitu? Malah takut sendiri kan. Lanjutlah. Pas nyampe pos shelter yang di Cemara itu, yang pun Cemara. Ya. Kan istirahat dulu di situ. Pas lagi duduk nyender, tiba-tiba ada mata kayak yang ngintai. Kalau kita diikutin sesuatu, kalau kita diintip kan pasti ada rasa. Ada yang ngintai. Pas dilihat ke belakang, ternyata sosok mata seperti kayak mata kucing, hijau ke kuning-kuningan, nyambung. Kalau kena sorot cahaya kan buka mantul saya. Nyambung ke mimpi tersebut, mimpi tadi yang saya didatengin sosok harimau putih tadi. Ya, nyambungnya ke situ. Kayak seperti yang loncat ke atas bangunan shelter tersebut. Cuman larinya ke atas, ke hutan yang di atas shelter. Jadi lari ke sana. Udahlah, tak mau lanjut, pas mau lanjut, saya dihadang sama sosok hitam gede. Teman-teman saya gak tahu merasakan gak tahu enggak, cuman di situ saya panik, udah mulai panik sampai baca doa bisa saya lah meminta tolong sama Tuhan. Baca doa, udah mulai agak tenang, lanjut. Nah, pas nyampe sungai, sungai, dibukalah saya. Ternyata disamperin lagi sama sosok yang tadi di pos 1. Yang cewek. Iya, yang cewek itu. Saya lihat ke kiri, ke kanan, udah duduk di atas batu sambil main-main air. Iya, yang saya serem main-main airnya. Udahlah, baikkan aja. Kata saya tuh gitu. Lanjutlah. Pas nyampe pos 2 yang ada warung. Oh iya, banyak warung gitu ya. Yang ada warung. Kayak ada seperti ditonton. Kita lewat seperti tonton.
ngeliatin terus. Cuman banyak, ada lebih dari 4 lah. Jadi kan posisi warung di sebelah kiri, dan kan tribun posisi duduk yang kayak tribun sebelah kanan. Kita kan di tengah-tengahnya, jalur tengah-tengah. Ngeliatin. Nah pas di situ adalah 2-3 orang teman rekan saya merasakan, ih kunaonnya itu hawanya beda. Dah lanjut. Nah pas sampai itu tangga yang batu. Nah ini yang bikin mulai makin panik. Kan udah pastilah beban berat kan, fisik. Energi juga udah kekuras karena ya tadi ketemu yang kayak gitu. Pas naik batu baru sekitar 7 tangga, ada yang narik dari belakang. Untungnya ada Bang Tohir. Kalau nggak ditahan Bang Tohir, entah masih ada entah enggak. Soalnya kan jurang. Iya jurang. Begini banget. Lanjutlah setelah itu. Nah, ada yang ganggu. Pas lagi istirahat, kan batu. Terus ada yang agak landai. Iya. Lanjut nanjak lagi. Nah, pas dia yang agak landai istirahat dulu. Yang di atas air terjun bukan tuh? Ya kan? Ada ya, gitu. agak landai. Masih batu. Nah, itu yang bikin saya panik. Ada sosok mata yang tadi, ada lagi. Cuma ini lebih banyak. Yang bikin saya heran, kalau saya salat pakai senter itu juga ada, tapi pas matiin senter ada sekitar 6 pasang mata. Nah lanjutlah, kata Bang Tohir, terus dia mana dia lanjut. Nah pas di jalan bisi kata ngomong dalam hati, bisi badai ngaganggu abdi mah engkewe di pos 3. Kalau mau ganggu saya temuin aja nanti di pos 3. Iya. Oh berarti kalau ininya seolah nantang. Iya seolah nantang. Tapi kan jadi dia niatnya yang penting jangan di situ datangnya karena bahaya tebing gitu. Kalau di pos 3 kan ada landai buat mengurangi kecelakaan lah gitu. Mungkin dia tuh kayak awalnya gitu. Cuman ada kalimatnya seperti itu. Kalimatnya mungkin agak Ya salah. gitu. Dianggap salah lah kalimatnya. Seolah menantang kepada hal goib ya. Oke lanjut. Nah lanjutlah sampai pos 3. Saya ke WC tuh. WC yang dekat gerbang awal. Kan di situ agak ngeri WC-nya. Gelap kan? Yang WC yang jajaran yang sebelum shelter polluter. Ya. Oh iya. Kan agak ngeri di situ WC-nya. Iya. Ketemu lah pas habis dari WC. Pas mau masuk ke tenda, saya lihat teman yang ngajak, pacar senior saya ketempelan. Kebenaran dia juga lagi head. Wow. Hari pertama. Pantesan. Itu kan pantangan banget. Ya. Bahaya di gunung manapun kan kalau yang lagi head biasanya itu nggak jadi kan? Iya. Posisinya itu tuh mungkin aja dari tengah jalan apa udah dari awal? Dari awal sebelum berangkat juga udah ngeluh sakit perut. Nah, tapi belum headnya. Iya belum. Masih di jalan. Mungkin pas di jalan udah keluar. Pokoknya itu hari pertama. Berarti pas posisinya itu udah di gunung ya? Iya, posisinya dia. Udah lah, masuk tenda. Pas udah masuk tenda, yang head tadi halu. Yang ketempelan tadi. Iya, halu. Sama sakit dulu di sana. Halu. Saya tutup tenda karena energi juga udah terkuras, fisik, mental juga udah nggak kuat. Saya serahin sama Bang Tohir. Ku aang we abimah terus tekiat bade bobo terus cara terus saya bisa gitu digituin sama saya itu. Mau istirahat tadi oke ya. Silahkan urus sama yang lain. Karena yang gua juga kenal dia juga orangnya sama peka terhadap hal itu. Lebih duluan peka dia itu. Nah, tidurlah. Biasa malam ada yang berisik. Kayak ada yang
kuku kalau nyentuh tenda gitu kan, Oh ya. kayak kuku kucing. Terus sama ke tenda Itu menandai ya. terus gitu. Nah pas pagi-pagi karena fisik kan udah sehat, Udah pulih. udah ya? pulih lah. Mm-mm. Teman-teman juga, teman yang ketempelan, termasuk teman yang ketempelan Yang udah, pacar itu. ya, udah sehat, udah mulai bisa ketawa-ketawa. Samit lah sekitar jam 5-an. Jam 5 pagi. Ya. Nah salahnya, bukan salah sih, tapi kita memilih jalur yang ke kanan, bukan acak lah, Ya. bukan jalur utama karena terlalu licin lah. Mm-mm. Nah, pas di tengah-tengah jalur, dekat sama cemar-cemar yang kecil, saya merasakan kok kaki saya berat. Nah pas saya lihat udah ada yang meluk, ya kan, karena saya bisa merasakan Pekat. pekat terhadap hal tersebut. Saya melihat sosoknya itu seperti pendaki lah, seperti pendaki biasa, cuman yang anehnya mukanya udah hancur, udah seperti kayak orang yang borok, cuman yang keluarnya bukan nanah tapi darah. Dari sini udah pada bocor-bocor. Lah saya itu ngomong dalam hati, lah kan baik paling gini nepi ke puncak itu. Nah, lanjutlah perjalanan agak lama di situ karena ya tahu sendiri jalur menuju puncak kayak gimana, koral kan. Lanjutlah setelah istirahat tersebut sampai puncak tuh. Ya. Pas sudah sampai puncak diam dulu, foto-foto. Nah pas lagi foto-foto yang aneh, saya ngelihat ada kayak pendaki, sosok pendaki biasa, cowok. Cuman yang anehnya mukanya itu udah gosong. Gosong. Ya gosong. Nah saya lihatlah flashback ke belakangnya gimana. Ternyata pendaki tersebut pernah ngecamp di atas puncak yang akhirnya kesambar petir dan meninggal di tempat. Bener, karena dulu waktu yang pernah gue ceritain, itu kan waktu itu masih bebas camp di atas. Nah ini kronologisnya yang begini. Jadi munculnya aturan nggak boleh ngecamp lagi di puncak satu. Setelah kejadian itu mas, Yang ada kesambar petir betul sampai meninggal benar. Itu beritanya ada, beritanya ramai di sosmed dulu. Diputuskan untuk nggak boleh sampai ngecamp di sana. Di sana. Jadi terakhir campground itu di pos 3. Pos 3. Itu. Oh berarti yang itu datang lagi berarti. Ya malah seperti kayak yang minta tolong kan, katanya kata ya sepupu saya. Jadi orang yang meninggal itu, yang meninggal sempurna, emang ruhnya diambil, raganya ditanam, tapi si perekat ruh sama raga itu yang namanya sukma itu masih ada di dunia. Jadi ada 3 lapisan lah Iya, istilahnya. 3 lapisan lah istilahnya. Nah kayak yang minta tolong anterin ke tempat yang lebih baik lah. Layak lah mungkin ya. Cuman kan saya gak ngerti apa-apa tentang hal yang kayak gitu, cuman bisa melihat dan merasakan saja. Udahlah saya bantu doa, kirim Fatihah buat dia. Lanjutlah ke Puncak 1. puncak 2, mau menuju puncak 2. Kan ada kawah dulu. Sebelum puncak 2 kan ada kawah. Yang kawah Purbatu. Ya. Nah posisinya saya kan di dekat jerami, bukan jerami ya, rumput-rumput savana tuh. Saya lihatlah ke bawah. Nah pas saya lihat kok kayak ada dinding besar, tapi pas saya masukin ternyata di bawah itu kerajaan harimau. Maksudnya kayak kerajaan tapi isinya harimau semua. Nah, Mas Ali kesana sendirian apa? Enggak, cuman saya lihat dari atas, cuman maksudnya diri dalam saya masuk ke dalam gitu. Singkat cerita setelah itu melihat ke dalam, lanjutlah perjalanan aman di sampai puncak 2 aman. Alhamdulillah. Nah posisi saat itu kayak gini kan, teman-teman udah
air juga udah kekurangan. Iya. Jadi mereka diam di puncak 2. Nah, saya lanjut sampai ke puncak 3 Iya. dengan botol air yang mineral segini. Yang kecil. Iya, bertiga. Heeh. Saya, Bang Tohir, sama Bang Redi Ocol. Oh iya, cocok. Lanjutlah ke puncak 3. Nah, pas di puncak 3 kan di Guntur itu yang bisa itu puncaknya cuma 4, padahal masih ada kesana-kesananya Banyak. Nah, yang saya aneh, jadi kenapa puncak-puncak tersebut tidak dibuka? Jadi ada suatu makam keramat yang saya lihat, saya pribadi lihat. Jadi setelah apa sesudah puncak 4, jadi situ tuh kayak ada makam keramat, bukan makam petilasan, Petilasan. sesepuh di sana. Saya juga penasaran, namanya orang itulah pasti Penasaran. penasaran mau disamperin lah ke sana, maksudnya disamperin sama dalam saya. Cuman Bang Tohir terus ulah Jangan melarang berarti ya. Ya, melarang. Nah, setelah ngopi di puncak 2, saya kan turun. Kan tadi pas naik lewat jalur kiri, sekarang pulang lewat jalur kanan yang langsung masuk ke puncak 1. Nah, pas pada saat itu, pas waktu turun, saya kan paling belakang. Jadi paling depan itu ada Ocol, Bang Redi. Belakang Bang Redi ada Anissa, rekan saya di Wanepa. Nah, ada kejadian yang lagi situ. Jadi Anissa didorong sama sosok yang saya tadi bukan, yang ininya nggak ada, sebelah sini matanya pokoknya segini nggak ada. Jadi yang ada cuma dalamannya aja, otak. Berarti sosoknya sosok perempuan. Kayaknya dia juga pernah jatuh di situ, atau ada kecelakaan. Korban Iya, bisa jadi juga sosok yang tadi yang dari bawah. Kan yang namanya makhluk gaib bisa menyerupai apa saja. Iya. Didoronglah Anissa, hampir jatuh, dirangkul sama Bang Redi. Kalau nggak ada Bang Redi, itu batu loh. Yang pas Bang Redi diem, bawahnya kan itu batunya runcing. Jadi kalau misal gak dirangkul, mati loh, ketusuk dia. Udah didorong. Nah, pas udah didorong, udah tenangin diri dulu. Lanjut turun ke pos 3. Pas turun ke bawah, keinget tuh sama yang tadi di mimpi, pohon tersebut. Oh iya. Ya, pohon tersebut. Pohon besar itu. Kan tujuan awalnya juga emang mau bawa barang tersebut, bukan mau puncak-puncak banget lah. Oh iya. Tujuan awalnya berarti Bang Ali itu buat ngambil yang di dalam Mimpi, mimpinya. ya. Punya misi lah. Punya misi tersendiri lah Iya. ya istilahnya. Nah, pas sampai pos 3 camp area, Ya. saya cari tuh pohon itu. Tapi yang anehnya saya sendiri nggak lihat, padahal teman-teman saya semuanya lihat. Segitu ya. Berapa itu gede loh? Ya gede itu. Nah, pas di base camp, Bang Tohir cerita, Dek, kunaon bisa tekapangi, gitu ngomongnya. Jadi pohon itu tuh dihilangin dari pandangan saya sama dia, sama Bang siapa? Tohir. Sengaja deh. Iya, sengaja, soalnya ya, yang bikin dia takut kalau saya ambil bawa barang itu, syukur-syukur kalau positif, gimana kalau negatif, saya bisa hilang loh. Benar sih. Gitu. Jadi untuk hilangin lah. Nah, turunlah dari pos 3, aman alhamdulillah. Pas sebelum tambang pasir, kan jalannya itu koral. Banyak batunya ya. Iya, banyak batu. Ada batu gede, ada batu besar di pinggir, kalau menuju turun di pinggir kanan. Sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Nah, di situ kan saya pipis dulu. Sebelum batu saya pipis. Nah, pas di batu saya nyender lah ke batu. Pas mau berangkat, kok agak berat. Nah, ternyata ada sosok tinggi besar mau ambil
saya, maksudnya urus saya lah situ. Nah alhamdulillahnya kakek bantuin saya, alhamdulillah. Terjadilah disebut pertempuran antar ya ini kayak gitulah. Nanti lanjutlah turun. Nah pas turun itu kan posisinya udah mau maghrib. Pokoknya setelah batu itu gak lama langsung maghrib. Kan sekarang jalur lama kan ada bekas kayak restoran. Tempat rumah makan tuh Ya. Nah pas di depan rumah makan tersebut kan rumah makan itu kosong. Semuanya hampir mendengar ada suara cewek ketawa di sebelah kiri. Kalau menuju turun, sebelah kiri saya ada cewek ketawa. Nah, yang lucunya, saya kan ya bisa merasakan, tapi saya sendiri yang takut. Malah saya sendiri yang mau lari. Soalnya udah capek juga, udah banyak yang dilihat sebelum itu. Ditambah lagi ini, saya paling takut sama suara ketawa tersebut. Larilah, saya agak lari. Teman-teman pada ketawa. Ya, soalnya mereka juga dengar. Saya yang ngerti, tapi kok saya yang lari duluan gitu. Sampai base camp, alhamdulillah aman. Langsunglah pulang. Nah, sebelum pulang, gak lupa mampir sama teman Bang Kobra, Bang Kamal. Oh si Kamal, ya, mampir dulu. Ya, mampir dulu. Biarlah sekitar jam 10-an. 10 malam. Ya 10 malam. Lanjut pulang. Nah sampailah di rumah. Nah pas di rumah, jadi pikiran saya masih ketarik di sana. Soalnya masih penasaran. Sama barang yang tadi. Iya sama barang yang tadi, pohon yang tadi kenapa bisa nggak ada? Padahal teman-teman lihat. Padahal itu di pos 3 udah saya sisir loh. Dari yang deket polter, sebelum polter. Polter itu. Iya polter. Terus yang camp area yang apa? Yang nggak ada pohon. Dekat yang bendera. Itu nggak ada pohon itu. Padahal udah saya sisir. Maksud saya sisir udah dicari lah. Explore lah ya, semua dicari. Pohon segede. Iya, gede itu gede. Gede onta. Nggak ada. Jadi masih penasaran. Balik lagi lah pikiran saya ke sana. Ternyata pohon tersebut ada. Cuman ya sama Bang Toher disembunyiin. Memang disamarkan. Iya disamarkan. Karena mungkin cuma Bang Toher juga ngerti misi. Udah paham misi dia. Takutnya jadi membawa marah bahaya mungkin. Nah pernah juga kan Mas Kobra kejadian yang waktu kita di video sebelumnya, yang Mas Ari. Iya. Nah persis sama kejadiannya dari mimpi, yang mau ngambil sesuatu lah istilahnya. Tapi ya belum tentu hal baik membawa kepada kebenaran. Nah itu mungkin alhamdulillah Mas Aldi bisa selamat ya karena ada Bang Tohir juga yang bisa menolong lah, yang dampingi Mas Aldi. Mungkin beliau juga dianggapnya kakak tua lah, kakak ya, karena umurnya juga di atas Bang Aldi. Kebetulan dia juga saudara. Oh saudara. Ya. Nah gimana, ada yang masih diceritain? Ada kelanjutannya dari mana tadi? Gitu paling. Nah setelah pikiran saya pulang dari sana, Uyut ngobrol pas lagi sholat. Kejuk ulah ting di pilarian, kayak datang sorangan, milik nama. Gitu ngobrol. Jadi udah jangan dicari, nanti juga datang sendiri kalau emang milik kamu. Oh bener sih. Jadi gak usah dikejar. Kalau rezeki emang dapat kemana pasti ngobrol gitu. Nah dari situlah stop saya cari. Salah, kalau emang milik saya ya pasti datang sendiri. Berarti udah gak penasaran lagi karena udah ada udah ada pesan lagi dari kakeknya. Nah pas setelah dapat pesan dari kakek sekitar pukul 2 pagi mandilah saya, mau bersih-bersih niatnya. Cuman ya waktunya lagi mandi kan pasti siu-siu lah kayak gitu. Nah sosok yang kan pas di base camp saya bersihin sosok yang ada di teman saya. Malah pas di pos 3 juga udah saya ambil. Ditaruh di belakang saya. Daripada ngelujang babaturan orang ini ujung kurang. Daripada ikut sama teman saya, mending sama saya aja.
kebawalah ke rumah. Oh iya. Pas lagi mandi, Lupa. ya pas lagi mandi dia ngintip dari pintu gitu. Sosok apa itu? Ya kuntilanak tadi. Oh. Yang bikin saya serem kan tadi biasa aja mukanya gini nih, kayak muka polos gimana. Nah pas lagi di rumah lebih agresif. Ini lidahnya tuh kayak lidah ular, lidah kadal, kebelah dua, Nyabang. Iya, ke sini sambil di sela-sela giginya itu ada kayak daging. Nah pas di lidahnya, pas di ujung lidahnya udah netes darah. Kayak habis makan apa gitu ya? Iya, netes terus darah. Cerit. Panik lah. Mandi, sholat tahajud, bersih. Saya bersihin dulu badan, tidur. Nah, beres, sampai segitu aja. Cerita. Gue yang itu Mas Gajil yang sempat kaget. Gue pernah bahas sebelumnya Guntur kan. Ingat gak gue cerita yang tentang ketemu sama sosok kayak setelan kiai. Tapi itu kan bukan goib tapi apa? Ada wujudnya. Wujud gitu. nyata yang ngomong sama Mas Kobra. Dari gue yang kagetnya dari cerita dia nyambungnya. Si sosok itu ya bukan apa sih bapak itu ceritanya kan katanya hati-hati karena di atas sana ada banyak harimau yang suka loncat-loncat gitu. Nyambungnya. Ternyata kerajaan harimau ya. benar. Iya. Kan ingat gak? Ingat yang loncat ke Yang terpuncak atau batu-batu. bahkan sampai puncak Iya. gitu kan. Iya, ternyata nyambungnya benar karena penghuninya kerajaan di situ harimau. Gua berarti benar. Berarti Mas Aldi udah agak penasaran lagi mungkin ya sekarang karena udah ada pesan tadi dari kakeknya bahwa udah nggak usah dicari lagi karena kalau emang rezeki atau itunya kan pasti datang gitu. Nah mungkin Mas Kobra mau ada yang disampaikan pesan dari cerita Mas Aldi tadi. Mungkin dari gue sih gitu aja karena nyambung berarti yang waktu gue alami itu bukan sekedar halu atau apa ya gue bisa saat memang ya itulah penghuninya karena waktu gue juga kan yang selalu tiap malam menemani ada mewujudkan hijaber ya kan kan cewek perempuan ya kan itu harus diikuti sama cewek bisa jadi kan sosok itu cuman ke gua mah datangnya apa gitu yang berhijab itu iya 4 orang ya Mas Kobra. Dan ternyata keluar dari hutan kan hilang waktu sama si Kamal di daping turun kan jadi gak ada hilang. Tapi Itu kan di situ sama. setelah Mas Kobra ke puncak itu Ada lagi. Karena kawasan di situ. Dia juga kan pas pertama kali masuk yang di hutan rimba masuk itu di Cemara. Itu berarti benar lah. Itu berarti udah fix nyambung. Benar berarti memang itu adalah adanya di Guntur. Ya kita bukan apa-apa, kita juga menghargai aja ya. Itulah yang punya di situ mungkin yang penghuninya. Ya Gila sih. saya bisa menyimpulkan ya sedikit ya dari ceritanya Mas Aldi, pengalamannya Bang Aldi tadi kan beliau itu bisa dikatakan ada 2 orang sosok yang peka, 2 orang yang peka terhadap sosok gaib istilahnya Bang Aldi sama Bang Thohir. Nah mungkin kalau mendaki sama orang-orang yang peka terhadap itu ada positifnya ada negatifnya. Betul. Positifnya mungkin dia kalau ada apa-apa bisa apa ya bisa membantu lah, bisa menolong karena ya peka tadi terhadap itu. Mungkin kalau negatifnya ya semuanya jadi kelihatan, jadi nampak gitu kan. Iya, ikan tempelan nih kan jadi seolah-olah ada interaksi gitu kan. Nah mungkin negatifnya itu gitu, tapi terlepas dari situ ya alhamdulillah semuanya juga selamat gitu kan. Ambil baiknya, buang buruknya bagi teman-teman. Mungkin dari cerita pengalaman Mas Adi barusan kita jangan malah takut untuk melakukan pendakian, tapi kita tetap ambil hikmah, ambil pelajarannya dari cerita barusan. Kita tetap meminta kepada Tuhan untuk dikuatkan diri kita. Mungkin ya hal gaib muncul ketika sugesti kita buruk. Sekian dulu cerita dari
kami Mata Pala Indonesia. Salam rimba, Salam lestari. Mata Pala Indonesia. Play safety or die slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.